Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik yang sedang belajar untuk persiapan SKD CPNS maupun kedinasan tahun 2023. Jumpa kembali bersama saya, Om Alman ya, di channel Sang Tutor. Kembali kita cerita pembahasan soal-soal SKD untuk pembahasan yang kali ini teman-teman. Ini merupakan kalau tidak salah ya pembahasan yang ke-20 ya. Nah, untuk yang video ini ya saya bahas materi ya yang jarang saya bahas adalah TKP ya. Kita bahas teman-teman TKP karena sudah sering saya bahas TWK dan TIU. Untuk kali ini banyak yang minta katanya kita bahas soal TKP. Nah, jadi teman-teman, soal TKP sebenarnya mudah, tapi masih banyak juga orang gagal karena TKP ya. Nah, pada pembahasan TKP ini saya membahas tentang soal indikatornya adalah jejaring kerja. Bagaimana menjawab soal dengan indikator jejaring kerja atau kerjasama. Oke, saya berikan 5 soal asli tahun 2019 ya. Perhatikan cuplikan soal teman-teman seperti yang lewat berikut ini. Baik, itu tadi 5 soal asli ya, soal dari BKN tentang TKP. Indikatornya adalah jejaring kerja. Nah, jadi gini teman-teman, bagi kalian mungkin yang belum pernah ikut tes SKD ya, saya kasih tahu bahwa nanti di soal ya di layar komputer itu di ujung atas ya, di pojok atas kanan itu tertulis indikatornya, mulai dari jejaring kerja ya, terus pelayanan publik atau hospitality, lalu ada juga profesionalisme, lalu ada juga sosial budaya, dan satu lagi tentang anti radikalisme ya. Oke, jadi ada ditampilkan di atas ya, jadi setiap soal ada tampilan indikatornya ya gitu. Nah gini, untuk pembahasan ini teman-teman, ini menyangkut tentang jejaring kerja. Rahasianya teman-teman ya, karena ini menyangkut jaring kerja atau mungkin masalah kerjasama ya. Rahasianya teman-teman, cari jawaban yang betul-betul membentuk sebuah kerjasama ya, yang memerlukan kerjasama. Di manakah pilihan jawabannya yang membahas tentang kerjasama di situ ya. Nah, itu yang paling tinggi kalau di indikator jaring kerja. Jadi cari yang jawabannya yang betul-betul kerjasama di situ ada, gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman soal nomor 1. Oke, kita baca di sini. Santi memiliki keterampilan menata dan mendekorasi ruangan untuk sebuah acara di sekolahnya. Teman-temannya yang menjadi panitia pensi ya di sekolah kesulitan mendekorasi ruangan. Mereka ingin menyewa ahli dekorasi, tetapi biaya mereka itu tidak cukup. Nah ya, Santi sendiri tidak bergabung dalam kepanitiaan. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan Santi? Oke, jadi teman-teman, jadi pahami narasinya bahwasanya Santi ini punya keahlian dalam dekorasi ya. Teman-temannya yang terlibat dalam kepanitiaan tidak punya uang untuk mendekorasi. Ya, jadi apa yang sebaiknya dilakukan Santi? Saya ulangi, cari jawabannya yang dimana Santi itu mau bekerja sama. Oke, kita lihat teman-teman. Ya, meminjamkan buku tutorial mengenai cara mendekorasi agar dipelajari oleh panitia pensi. B, membantu panitia mendekorasi ruangan acara hingga acara itu siap digunakan. Oke. C, membantu mendekorasi ruangan acara karena guru pasti akan bangga dengan dirinya. Oke. D,
membantu panitia untuk mendekorasi ruangan acara karena diperintahkan oleh gurunya. Atau E, mengajak teman-teman lain untuk membantu mendekorasi ruangan acara. Nah, teman-teman, ya, di soal ini semuanya ya bernilai positif. Apa artinya? Bahwa si Santi itu mau memberikan ya bantuan. Oke, walaupun beda-beda tipenya. Kita lihat. Untuk di A, teman-teman, ini tidak terlalu tinggi poinnya. Kenapa? Karena dia hanya meminjamkan buku saja tanpa dia terlibat di dalam kepanitiaan, tanpa mau membantu. Baiknya, teman-teman, dia harus terlibat di situ, walaupun bukan panitia. Jadi salah ya, hanya meminjamkan buku. Nah, ini membantu panitia mendekorasi ruangan acara, jadi membantu ya, artinya dia sudah terlibat, teman-teman, membantu panitia. Oke, mendekorasi acara ruangan hingga siap digunakan. Ini bagus ya, simpan dulu. Nah, C, membantu mendekorasi ruangan acara karena guru pasti akan bangga padanya. Ini juga bagus, teman-teman, tapi ada lagi ini. Karena guru pasti akan bangga kepadanya. Nah, ini bukan jawaban yang tinggi poinnya ya, salah di sini ya. Bukan ini jawabannya. Oke. Nah, B, baik. D, membantu panitia untuk mendekorasi ruangan acara karena diperintahkan. Nah, kalau untuk D ini nanti diperintah baru mau. Ya, gitu ya. Jadi ini kurang tepat juga jawabannya, teman-teman. Jadi poin 45 itu adanya adalah kalau bukan di B, di E. Coba lihat di E. Mengajak teman-teman lain untuk membantu mendekorasi ruangan acara. Nah, jadi antara B, teman-teman, atau E di sini. Oke. Kalau di E ini, teman-teman, ini masih agak rancu. Kenapa? Karena hanya mengajak saja, tapi dia belum tentu terlibat di dalam kepanitiaan ya. Nah, jadi mungkin yang paling tinggi adalah di sini. Membantu panitia ya, mau bekerja sama ya, mendekorasi ruangan acara hingga acara siap digunakan. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah poinnya di sini 5 ya. Nah, teman-teman, soal TKP itu apa yang saya yakini, apa yang saya anggap benar itu belum tentu benar kalian. Oke, jadi kalau kalian punya beda jawaban silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, soal berikut, teman-teman, nomor 2. Sebelum kita lanjut soal nomor 2 ya, untuk kalian ya, teman-teman dan adik-adik semua mungkin yang mau ikut tes kedinasan yang belum pernah ikut SKD atau mungkin yang sudah pernah, teman-teman. Nah, masih sambil kita menunggu tes SKD, teman-teman, saya sarankan kalian harus latihan dulu, tryout dulu, teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang gagal saat SKD, saat tes CAT. Kenapa? Karena tidak bisa mengatur waktunya. Ulangi, tidak bisa mengatur waktunya. Apa solusinya? Solusinya adalah kalian harus latihan, tryout, dan tryout. Nah, kami sejak 2 tahun lalu sudah hadir membantu ribuan orang lulus tes CPNS dengan paket tryout namanya Sobat CPNS. Kami menyediakan 10 paket tryout untuk CPNS dan untuk CPNS ada 15 paket dan kedinasan ada 10 ya. Nah, paketnya, teman-teman, Anda bisa beli ya, langsung klik link di bawah ya. Anda bisa beli paketnya, lalu pilih di sini ada tryout kedinasan CPNS ya. Nah, ada P3K juga ya. Lalu ini, teman-teman, harganya murah ya. Untuk CPNS itu ya, untuk kedinasan 99.000 ya. Ini bisa dipakai setahun ya, setahun. Artinya tahun depan bisa dipakai lagi ya. Terus ada 10 paket lalu bisa diulang-ulang, teman-teman. Apa artinya? Bahwa kalau sudah selesai 10 paket, kembali ke paket bisa ya. Bisa menggunakan laptop atau handphone Anda ya. Kemudian ada statistik nilainya berapa kalau selesai tryout-nya. Itu kalau untuk kedinasan. Kalau CPNS, teman-teman, ada 2 di sini ya, ada 2. Yang pertama ada yang premium, ada yang platinum. Kalau yang premium, teman-teman, ya ini ada pembahasan juga, cuma pembahasannya berbentuk tulisan, sama dengan kedinasan ya, pembahasannya tulisan, teman-teman ya. Kalau untuk platinum, pembahasannya berbentuk video ya, termasuk dari saya ada video pembahasan untuk ini. Jadi gini, selesai tryout, keluar nilainya berapa, dan juga Anda bisa lihat pembahasannya seperti apa. Anda bisa dapatkan platinumnya atau mungkin premium di sini ya. Nah, jika Anda sudah beli, teman-teman, oke, caranya Anda klik link di bawah, buat akun, kemudian Anda transfer biayanya, lalu langsung aktif otomatis. Aktif otomatis, teman-teman. Nah, kalau sudah, langsung Anda mendapatkan paket-paketnya, teman-teman ya. Ini ada 10 paket ya. Nah, kalau sudah mau latihan, langsung klik mulai tes. Jumlah soalnya 110 soal seperti ujian sesungguhnya.
Dan soal-soal yang kami masukkan di sini sudah terupdate, merupakan kumpulan soal asli 3 tahun terakhir. Baik, kalau Anda mau mulai tes, Anda klik mulai tes ya, seperti itu, dan muncullah soal-soal seperti ini teman-teman. Jika Anda mau mau lihat jawabannya, mau selesaikan ini, Anda langsung klik kirim jawaban ya. Maka muncullah nilainya, berapa skor kalian. Oke, skornya mungkin Anda bisa lihat di sini. Nah, ini skornya ya, berapa skor Anda. Jika Anda mau lihat pembahasan, langsung klik pembahasan. Muncullah pembahasan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk video kalau Platinum. Nah, teman-teman, jangan ketinggalan. Yang sudah pakai ini sejak tahun lalu sudah lebih 10.000 orang. Lebih 10.000 orang, teman-teman ya. Anda mau itu, silakan klik link di bawah untuk order itu, untuk beli dan pakai sebelum ujian nanti. Nah, teman-teman, kita sambung pembahasan soal nomor 2. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 2. Oke, kita lihat soalnya nomor 2 masih tentang jejaring kerja. Pada saat pemilihan, Pak Sabar terpilih menjadi ketua RT. Pak Sabar ingin menolak karena dia sangat sibuk dengan pekerjaan kantornya. Tetapi warga tetap menghendaki Pak Sabar untuk menjadi ketua RT. Artinya beliau ini orang yang dipercaya di situ ya. Menghadapi situasi itu, Pak Sabar sebaiknya apa? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi apa yang kita pikirkan teman-teman ya, oke, belum tentu benar menurut pembuat soal ya. Jadi ingat ya, jangan ikuti apa kata hati kita ya, apa kata hati kita teman-teman gitu. Oke, jadi gini, pura-puralah berjiwa, berhati ya, malaikat yang luar biasa teman-teman, mau membantu orang, bersedia untuk hal-hal yang positif ya gitu. Oke, jadi gini, apa yang seharusnya Pak Sabar lakukan hanya 2 saja. Apakah ia terima atau menolak? Oke, terima atau tolak teman-teman. Jangan sampai Anda bilang tolak ya. Kenapa? Karena Anda merasa tidak mampu. Jangan teman-teman ya, Anda harus terima ya gitu. Nah, sekarang kita lihat yang manakah yang jawabannya menerima itu tugas. A, berpikir bahwa para tetangga telah memaksakan kehendak kepadanya untuk menjadi ketua RT. Nah, kalau Anda dapat pilihan jawaban yang tidak bertindak, ya, apa artinya bahwa ini teman-teman? Dia hanya berpikir, ya, ini bukan jawaban tepat. Oke? Nah, kalau cuma berpikir saja, bukan sebuah tindakan. Oke? Nah, salah untuk alfa. Oke, bukan jawaban yang tinggi poinnya. B, menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Nah, ini artinya dia menolak teman-teman ya, menunjukkan sikap tidak bersahabat kepada tetangga yang telah memilihnya. Nah, ini salah ya. Jadi gampang sebenarnya. C, memberikan alasan kesibukan dalam pekerjaan untuk membatalkan keputusan warga yang memilihnya menjadi ketua RT. Ini juga teman-teman artinya negatif ya, bukan tidak mau menerima itu. Nah, jadi antara D atau E. Meyakinkan diri untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya hasil putusan pemilihan ketua RT yang telah disepakati warga. Ini bagus teman-teman. Ya, jadi bisa dibedakan mana poin 1, mana poin 2, mana poin 3 gitu ya. Nah, jadi ya tinggal D atau E ya. Sekarang E teman-teman, menerima proses demokrasi yang ada dan aktif meyakinkan warga bahwa mereka bisa mencapai tujuan bersama. Jadi teman-teman, yang mana yang paling tepat? Antara D atau E teman-teman. Jawaban yang paling tinggi adalah kalau untuk D itu poinnya 4. Ini adalah merupakan poin 5. Kenapa demikian teman-teman? Nah ya, dia terima ya. Setelah dia terima, dia meyakinkan warga untuk ya bahwa mereka bisa mencapai tujuan secara bersama-sama. Inilah poin dari jejaring kerja teman-teman ya gitu. Nah, jadi cari jawaban yang betul-betul ada di situ kerjasama ya. Itulah poin tertinggi ya, pahami rahasianya ya. Nah, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah E untuk nomor 5. Baik, soal berikut teman-teman nomor 3. Nah baik, soal berikut teman-teman nomor 3 masih tentang jejaring kerja. Rahasianya adalah cari jawaban yang memerlukan kerjasama. Oke, soal nomor 3. Perayaan ulang tahun sekolah Edo direncanakan meriah dengan mengundang artis ibu kota. Namun, keterbatasan dana menjadi hambatan yang tidak bisa dihindari. Sebagai ketua panitia perayaan ulang tahun sekolah yang sebaiknya
dilakukan Edo adalah apa? Oke, nah gimana caranya supaya Edo ini sebagai ketua mendapatkan tambahan dana ketika saat itu cukup kekurangan dana untuk perayaan ulang tahun. Oke, gimana caranya teman-teman? A. Menjalankan tugasnya dengan mencari tambahan dana semaksimal mungkin walaupun tidak dibantu oleh para anggotanya. Oke, nah kita lihat teman-teman, apakah A itu ada kata kerjasama? Apakah butuh kerjasama teman-teman? Tidak. Kita lihat ya, tidak dibantu oleh para anggotanya. Ini bukan poin tertinggi. Oke, jadi ingat ya, jaring kerja adalah kerjasama. Oke, ini salah ya, bukan poin tinggi. B. Aktif membangun kerjasama, ya, membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang selama ini belum pernah dilibatkan dalam penggalangan dana. Ini sudah bagus teman-teman ya, aktif membangun kerjasama ya, sudah ada namanya jejaring kerja. C. Menerima tawaran bantuan bila ada pihak yang menawarkan bantuan dana untuk pelaksanaan perayaan ulang tahun sekolah. Ini teman-teman mau tapi masih dibilang sebagai pasif ya. Kenapa? Karena dia menunggu, tidak mau berinisiatif sendiri teman-teman ya. Ini pasif, menunggu ya. Nah, jadi sorry, saya ulangi ya, bukan ini teman-teman ya. Ini di sini adalah pasif. Kenapa? Karena dia menunggu teman-teman ya, menerima tawaran. Artinya dia menunggu tawaran ya gitu. Bukan poin yang tinggi. Baik, sorry ya, saya hapus ini. Nah, yang bagian D, menggerakkan semua panitia dalam menggalangkan dana dari para donatur, baik donatur yang lama maupun baru. Nah, ini bagus ya. E, aktif menghubungi donatur-donatur yang sebelumnya berperan serta dalam setiap kegiatan sekolah. Nah, teman-teman, B, D, dan E itu bagus ya, ada kerjasama. Tapi ingat teman-teman, yang paling tinggi poinnya kalau saya adalah ini ya, delta. Nah, kenapa? Di B dan E itu ya hanya menghubungi donatur lama ya. Kita lihat ya, donatur. Nah, ini ya, donatur lama, ini adalah donatur baru teman-teman. Nah, ini ya, ini adalah donatur lama, donatur baru. Nah, berarti yang tepat adalah D. Kenapa D? Karena ini baik donatur lama maupun baru. Artinya semuanya dirangkul teman-temannya gitu. Jadi poin tertingginya adalah di D. Poin 4, poin 5. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut soal berikutnya, nomor 4. Soal nomor 4. Diba membaca informasi lomba menulis di surat kabar. Sahabatnya yang bernama Lintang juga memiliki hobi menulis. Ini ya, sahabatnya Diba ya. Akan tetapi jika sahabatnya mengirimkan naskah tulisan, hal itu akan memperkecil kesempatan untuk menang karena sahabatnya lebih baik dalam hal menulis. Diba sebaiknya apa? Ingat ya, masih tentang jejaring kerja. Jadi gimana caranya teman-teman? Walaupun dia pesaing kita, ya karena ini soal jejaring kerja, maka alangkah baiknya cari jawaban yang membutuhkan kerjasama. Oke, ingat ya, kerjasama. A. Hanya akan memberikan informasi ketika sahabatnya menanyakannya. Ini pasif ya, menunggu teman-teman ya. B. Mengajak Lintang untuk mengirimkan naskah dan bertukar tulisan untuk mengevaluasi kelemahan dalam penelitian. Nah, ini bagus ya. Memberikan informasi mengenai lomba agar sahabatnya juga ikut. Nah, ini artinya tidak ada indikator kerjasamanya ya. Nah, salah kan? Oke. Menyimpan informasi itu agar ia memiliki peluang menang. Nah, tidak ada kerjasama di sini ya. E. Meminta Lintang untuk mencari informasi yang lebih lengkap mengenai lomba. Nah, ini juga teman-teman, tidak ada juga kerjasama. Jadi yang tepat adalah ini. Ini namanya ada masalah kerjasama di situ. Mengajak Lintang untuk mengirimkan naskah dan bertukar untuk mengetahui sampai di mana kelemahan sendiri teman-teman, gitu ya. Jadi itulah bagian dari jejaring kerja. Baik, soal terakhir teman-teman, nomor 5. Masih tentang jejaring kerja, soal nomor 5. Rian bercita-cita menjadi musisi profesional. Orang tua Rian mendukung anaknya dengan memberikan alat musik dan menyediakan studio untuk latihan. Walaupun demikian, Rian tetap merasa kesulitan mengembangkan bakat karena selama ini ia berlatih musik sendirian. Jadi dia butuh kerjasama. Apa yang sebaiknya dilakukan Rian?
A. Terbuka pada ajakan orang lain jika ada yang mengajaknya berlatih bersama. Ini bagus, tapi masih menunggu orang, ya. Artinya, saya katakan tadi sama dengan tadi, teman-teman. Namanya adalah pasif. Harusnya dia aktif mencari. B. Menawari teman dan tetangganya untuk berlatih musik di studio yang ia miliki. Nah, ini sudah ada, teman-teman, ya. Dia sudah tawarkan ke teman dan sahabatnya untuk berlatih musik. Bagus untuk B. Mengundang teman-temannya untuk berlatih bersama dengan imbalan. Ini masih ada imbalannya. Salah, ya? Oke. Mencari alternatif cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuannya bermain musik. Jika Anda perhatikan, Anda baca yang opsi D, teman-teman, ini kalau Anda baca tidak ada yang namanya jejaring kerja, mencari alternatif, ya, belum nampak kerjasamanya di situ. E. Membentuk grup band yang secara rutin berlatih untuk mengembangkan bakat bermusik yang dimiliki. Nah, ini bagus, teman-teman, antara B atau error, yang manakah yang paling tinggi poinnya, ya. Nah, kalau untuk saya, yang paling kentara jejaring kerjanya atau kerjasamanya adalah di error. Membentuk grup band yang secara rutin berlatih untuk mengembangkan bakat musik yang ia miliki. Jadi, tepat sekali kalau untuk saya, teman-teman. Ini adalah merupakan poin 5, yang poin 4-nya adalah di sini. Mungkin kalian punya jawaban berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman, saya pikir cukup sekian dulu untuk jaring kerja. Kita sambung lagi di pembahasan berikutnya. Semangat belajar, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.